Saudara, pemilik wedding organizer Marwah yang diduga menipu pasangan pengantin di Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Polisi masih menyelidiki kasus dugaan penipuan ini dan mempertemukan pelaku dengan para korban. Polisi menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang telah menipu sepasang pengantin saat resepsi pernikahan di Aula Gedung Islamic Center, Kota Besai, 23 Mei lalu. Sempat kabur, kedua pelaku sepasang suami istri ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi membawa dua pelaku ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Menuntut tanggung jawab. Total 58 calon pengantin yang diduga jadi korban penipuan, namun baru 24 pasangan yang melapor ke polisi. Pelaku mengaku minta waktu 6 bulan untuk mengganti uang korban. Ini sudah saya sampaikan langsung, inilah ketersepakaatan kami. Saya sudah bertanya, dan tapi tidak akan cukup seperti itu. Nanti saya akan perintahkan kepada Pak penyidik. Para korban mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Salah satu pasangan pengantin tertipu sebab tidak ada catering hingga dekorasi saat resepsi pernikahan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Yanuar Ruslim di Polres Jakarta Timur. Selamat siang Edwin, jadi total berapa banyak korban yang sudah melapor sampai hari ini? Selamat siang Medop dan juga saudara, sampai sekarang dari pemeriksaan awal dan ini berdasarkan laporan awal yang memang diterima oleh Polres Metro Jakarta Timur, tepatnya melalui Satreskrim seperti itu, memang baru diberitahu ada satu laporan saja yang memang tertunjuk dari Aldo dan Feni. Sebagaimana kita ketahui bersama kalau sebelumnya Aldo dan Feni ini sempat mengunggah video mereka ke media sosial dan ini nampaknya ramai viral seperti itu, Medop dan juga saudara, dan akhirnya berlanjut ke laporan polisi lebih lanjut. Nah, Medop dan juga saudara, memang laporan ini hanya baru satu, laporan awal disebutkan oleh pihak kepolisian. Karena mengapa demikian, dari pemeriksaan yang dilanjutkan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, dan memang ini telah eskalasinya sudah sampai Polda Metro Jaya, namun sampai sekarang memang masih ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur, itu mendapati totalnya ada 57 korban lainnya. Ini berarti ada 57 pernikahan atau 57 pasangan seperti itu yang memang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer Marwah. Atau Marwah ini memang menyebut dirinya adalah catering service, namun juga menawarkan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, ada yang perlu dicermati dari ke-57 selain kasus utama yang memang nantinya disebutkan akan dilakukan rilis oleh Kasat Reskrim langsung, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Nah, dari total 58, berarti 57 tambah 1, itu 56 diantaranya itu belum berhasil melaksanakan pernikahan dan memang menjadi korban penipuan di dalam proses persiapan pernikahan mereka. Jadi memang ini baru berupa pembayaran-pembayaran awal, seperti down payment, DP-DP di awal, dan juga dua pasangan lainnya yang merupakan salah satunya adalah kasus utama ini, itu telah melaksanakan pernikahan namun tidak sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan oleh wedding organizer Marwah. Medop dan juga saudara, jika dapat kita lihat ke dalam proses penyelidikan yang telah terjadi, memang untuk kedua pelaku yang berinisial RM dan juga ER ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan langsung oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur. Nah, dari pemeriksaan yang telah dilakukan di sini, Polda Metro Jaya juga ikut andil, yakni dengan mempertemukan antara tersangka dengan para korban ini sebagai bentuk transparansi. Disebutkan, diklaim seperti itu, kemudian ada beberapa korban yang memang hadir berdasarkan lokasi domisili mereka, lalu menjalankan dialog dan juga klarifikasi supaya pemeriksaan juga dapat dilakukan secara komprehensif, bukan hanya pada tersangka dan juga pada korban. Nah, Medop dan juga saudara, ada beberapa hal yang ditemukan. Yang pertama, mereka memang melakukan persiapan pernikahan itu dengan baik, terutama di kasus yang terakhir. Jadi memang Aldo dan Feni selaku korban ini mengaku telah mendapatkan beberapa
rapat dan juga telah melakukan beberapa persiapan yang memang dilakukan langsung maupun secara online. Namun berselang acara yakni pada 10 hari sebelum pernikahan ini memang dilakukan technical meeting. Kalau technical meeting biasanya detail, membahas runtut dari awal sampai akhir, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh wedding organizer. Dan ini dinyatakan akan diberitahukan 1 hari sebelum acara. Nah, lalu yang ditemukan berikutnya adalah beberapa hari jelang acara setelah technical meeting tersebut dijalankan, dari pihak pemilik fasilitas gedung atau sarana yang digunakan oleh korban ini mengaku belum dibayar secara penuh. Totalnya ada beberapa kekurangan down payment dan juga pelunasan yang belum dilakukan. Ini tentunya menjadi atensi dari para korban, lalu dari sana sudah mulai tercium baunya untuk kasus penipuan ini. Medop dan juga saudara, kalau kita melihat dari pemeriksaan sementara, maksud kami tersangka dijerat pasal perbuatan curang dan juga pasal penggelapan, dan penyidik masih sampai sekarang akan melakukan. Kami akan dengarkan bersama, akan pantau untuk Anda terkait dengan rilis yang akan dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur pada hari ini. Medop, kembali ke studio. Baru 1 korban yang melapor ke polisi. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Yanuar Ruslim dari Jakarta Timur.